bulan Dzulhijjah. Kita melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan dunia syaitan, dan kita bahas bagaimana cara kita menyelamatkan dari permusuhan syaitan. Tapi kalau kita adalah bahwasanya permusuhan syaitan itu bahkan semenjak kita lahir sampai kita nanti detik-detik menjelang kematian, syaitan tidak akan pernah melepaskan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang syaitan makhluk yang tidak diatur oleh mata kita, kalkulasinya pasti kita akan tahu. Tetapi Allah ingatkan, inna kaita syaitan kana dha'ifa. Maka seperti itu sangat lemah sekali. Tapi kalau kita punya senjata, jika kita punya senjata yang itu betul-betul membentengi kita, maka syaitan makanya sangat ini lemah. Di antara senjata ampuh untuk menghadapi syaitan, yang pertama adalah al-ikhlasu din, al-ikhlasu lillah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah. Mengikhlaskan agama untuk Allah artinya kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjadi hamba Allah yang betul-betul membersihkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan adalah dalam syirkul asghar, yaitu riya. Keikhlasan ini akan menjadikan kita akan ini selamat dari tipu daya syaitan. Orang yang mereka tidak ikhlas akan sangat gampang untuk dibelak-belakkan oleh syaitan, diumbang-ambingkan syaitan, karena dia dari awal tidak memiliki niat yang lurus. Ini yang dikatakan oleh syaitan. Syaitan sendiri, iblis sendiri yang telah menegaskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, ya Rabb, karena Engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, benar-benar anak Adam akan aku tipu dengan menghias-hiasi berbagai macam keburukan-keburukan. Telah kita sampaikan insyaallah bagaimana syaitan di antara cara menyesatkan manusia dengan cara tasyid, yaitu menghias-hiasi segala perkara yang buruk. Bagaimana menampakkan syirik itu dengan tampilan-tampilan yang indah, dengan bahasa wasilah, dengan bahasa memuliakan wali, mengagungkan diri wali. Itu ungkapan-ungkapan supaya syirik itu nampak indah, nampak bagus, nampak mentereng. Yang kalau mencintai wali, mengagungkan wali, itu adalah sifat wajib. Karena kita tidak boleh menghinakan wali-wali Allah Ta'ala. Tapi yang akan mereka lakukan sesungguhnya adalah kesyirikan, yaitu mengagungkan wali dalam bentuk yaitu dia menyekutukan Allah dengan meminta-minta kepada para jadi wali. Bagaimana riba yang haram diungkapkan dengan bunga, dengan faedah. Bagaimana pergaulan kita selanjutnya menampakkan aurat dikatakan dengan ungkapan bahasa kemajuan, dengan kemajuan hidup yang berkemajuan, sehingga modern, trendy, dan seterusnya. Sehingga perkara-perkara yang buruk itu akan kelihatan indah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya tanpa kecuali. Sehingga tidak boleh ada orang yang mereka merasa aman dari penyesatan syaitan, walaupun dia ibaratnya alim minal ulama, alim di kalangan para ulama, ulamanya para ulama. Karena Imam Ahmad yang alimnya gurunya para ulama,
Beliau pun bagaimana menghadapi dia godaan syaitan sampai menjelang yaitu detik-detik terakhir kehidupan beliau. Bagaimana iblis masih berusaha untuk menyesatkan Imam Ahmad. Walau dalam rangka paling tidak untuk mengurangi kebaikan-kebaikannya. Maka hal ini membutuhkan kewaspadaan dan bekal yang paling utama adalah bagaimana seorang hamba memiliki akidah yang lurus. Kata iblis, target menyesatkan anak Adam itu akan sangat berhasil illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mereka betul-betul ikhlas. Ini yang akan menjadikan iblis sangat kesulitan menyesatkan orang yang mereka itu betul-betul memiliki keikhlasan. Karena orang yang fokus, orang yang mereka betul-betul arah hidupnya fokus, tertuju hanya kepada Allah SWT. Bagaimana hati mereka betul-betul mereka arahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dia berusaha untuk melepaskan semua berkaitan dengan itu niatan-niatan yang tidak benar di dalam beramal, sehingga mereka betul-betul ketika menjaga agama Allah sebaik-baiknya, Allah akan jaga dia. Dan orang mereka dijaga Allah, maka syaitan tidak akan pernah bisa untuk menyesatkan orang mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Ihfazillaha yahfazka, kata Nabi. Jagalah agama Allah, Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Menjaga agama Allah artinya perhatian dengan apa yang menjadi perintah Allah, perhatian dengan apa yang menjadi larangan Allah. Lalu dia betul-betul bagaimana menjadikan amaliyahnya itu semata-mata dia tuluskan, dia ikhlaskan, dia murnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka punya perhatian dengan agama ini, punya penjagaan kepada agama dan ketulusan, kemurnian, ketulusan dia dalam beribadah kepada Allah, maka Allah benar-benar akan jaga dari upaya penyesatan syaitan. Contoh dalam sejarah diantaranya adalah Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf, bagaimana beliau telah menjadikan hidupnya semata-mata memurnikan ibadahnya, menegakkan agama Allah, bersabar dengan segala musibah yang menimpa beliau. Beliau betul-betul sangat menjaga yaitu agama Allah. Maka ketika beliau dihadapkan dengan fitnah dahsyat, fitnah yang super dahsyat bagi seorang seperti Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari bencana ajakan berzina ini oleh wanita pejabat waktu itu. Dan itu disebabkan karena Yusuf adalah hamba Allah yang selama ini mewujudkan keikhlasan di dalam beragama. Antum bisa bayangkan bagaimana gejolaknya Yusuf saat itu. Al-Imam Ibnu Qayyim menggambarkan suasana kejiwaan Yusuf. Yang pertama, beliau adalah pemuda. Yang pemuda itu secara umum syahwatnya tentu meledak-ledak. Berbeda dengan sudah usia 70, 80. Yang kedua, beliau masih lajang. Pemuda yang belum beristri. Sehingga tingkat kepenasarannya dengan nikmat yang satu ini tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sudah beristri. Yang ketiga, Yusuf adalah pemuda perantau, bukan kampung aslinya. Yang biasanya perantau itu lebih berani bermaksiat dibandingkan dengan yang bukan perantau, bukan yang dibandingkan dengan orang kampung asli. Cuek, gak ada yang kenal sama dia. Yang keempat, yaitu Yusuf dalam posisi yang diajak, yang ditawari, kemudian suasana sangat mendukung. Semua pintu telah dikunci Yulaikha. Lalu minta maaf, Yulaikha dalam keadaan berat. Bagaimana mengajak Nabiullah Yusuf.
Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dari dahsyatnya fitnah pada saat itu, dan itu semuanya adalah disebabkan karena keikhlasan Nabiullah Yusuf. Walaqad hammat bi, sungguh Zulaikha telah sangat bernafsu kepada Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pun laki-laki normal juga bernafsu kepada, yaitu Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat yaitu tanda bukti keagungan Allah, maka akan terjerumus ke dalam memenuhi keinginan syahwatnya. Sedangkan Yusuf bisa berpaling itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami Allah memalingkan Yusuf dari kehendak berzina dan dari terjerumus dalam perzinaan. Sesungguhnya Yusuf min ibadinal mukhlasin, termasuk hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan Yusuf membawa atau berdampak diselamatkan dia saat dia berhadapan dengan ini kondisi-kondisi genting yang bisa menggelincirkan dan menghinakan. Ini adalah semata-mata dengan pertolongan Allah, dan itu buah keikhlasan selama ini dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah SWT. Contoh yang kedua, ketika Allah menyelamatkan, yaitu kisah 3 orang yang mereka berada di dalam gua, kejebak di gua. Ada 3 orang, kemudian dia minum di gua, lalu itu guanya membentuk batu berduri, membuat mereka tidak bisa keluar. Lalu mereka memerintahkan masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang kira-kira pernah dilakukan dan paling ikhlas, untuk dijadikan sebagai tawasul, wasilah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya 3 orang ini masing-masing berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebutkan amal saleh yang dikira paling ikhlas dilakukan. Yang pertama, bertawasul dengan berbakti pada orang tua. Dia ceritakan, ya Allah, saya dulu memiliki orang tua. Setiap kali saya pulang selalu saya bawakan perahan air susu. Satu saat saya terlambat, orang tua aku sudah tertidur, dan sehari semalam itu aku tetap utamakan kedua orang tuaku. Tidak akan aku berikan minum kecuali orang tuaku telah meminumnya. Dia tunggu sampai bangun. Sedangkan malam itu keluargaku merengek-rengek. Tapi aku tidak ingin yaitu mendahulukan atau tidak ingin saya mengarahkan orang tuaku. Maka kata pemuda ini, seandainya ya Allah ini aku lakukan semata-mata karenamu, bukakanlah pintu gua itu. Terbukalah sedikit tetapi belum bisa untuk keluar. Yang kedua, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dulu pernah mengincar seorang wanita. Setiap kali aku ingin menikmatinya selalu ditolak. Satu saat datang musim paciklik, wanita ini pun kemudian datang padaku dan membutuhkan harta atau uang dariku. Maka aku berikan uang kepadanya dengan syarat aku bisa menikmati wanita itu. Singkat cerita, saat kemudian laki-laki ini ibaratnya ember tinggal masuk sumur,